Jika kita tidak mengingatkannya, kita mungkin kehilangan segalanya, jawab Raka akhirnya, meski suaranya mengandung keraguan yang tersembunyi. Ini langkah terakhir, tapi mungkin satu-satunya jalan keluar bagi kita. Dania menundukkan kepala, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Aku tidak ingin kamu terluka lebih jauh karenaku, bisiknya. Raka mendekat, memeluknya dengan erat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Julian, menghancurkan kita. Kita akan menghadapinya bersama, Dania. Meski kata-kata Raka terdengar penuh keyakinan, baik dia maupun Dania tahu bahwa badai besar sedang mendekat. Pertempuran mereka dengan Julian baru saja dimulai, dan janji lama dengan Herman mungkin hanya akan menambah komplikasi. Namun, di tengah kekacauan yang melanda, mereka hanya bisa berharap bahwa keputusan mereka kali ini adalah langkah yang tepat. Saat Dania menyeka air matanya dan duduk kembali, Raka berpikir dalam-dalam tentang langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa mereka harus bergerak cepat dan tepat jika ingin bertahan dari serangan ini. Julian bukan musuh yang bisa diabaikan, dan waktu semakin menipis. Tunggu saja, Dania, gumamnya. Kita akan menemukan cara untuk mengakhiri ini. Wajah Raka berseri-seri saat mendengar usulan istrinya. Dia benar-benar lupa tentang janji itu. Sambil menarik Dania lebih dekat, Raka menciumnya dan berkata, "Kamu memang cantik dan pintar, Dania." Dania tersipu malu dan membalas ciuman Raka, dan mulai membuka kancing kemejanya. Sambil menciumnya, Raka mulai menurunkan resletingnya. Setelah melepaskan ciumannya, dia bergerak ke arah telinganya dan menggigit cuping telinganya dan berkata, "Nyonya Dania, kamu tidak akan mau melakukannya di kursi ini, kan?" Dania tersipu dan memukul dadanya. Raka tertawa dan mengangkatnya dan berjalan menuju sofa. Setelah menaruhnya dengan hati-hati di sofa, dia menarik gaun Dania dari tubuhnya dan mulai menciumi seluruh tubuhnya. Ia pun segera melepaskan pakaiannya untuk menyelesaikan aksinya. Setelah hari yang melelahkan dan penuh ketegangan, Raka dan Dania berpakaian dan keluar dari kantor bersama. Saat mobil mereka melaju pulang menuju kediaman keluarga Pandegas, Dania tampak gelisah. Ia menatap ke arah suaminya, lalu berkata, "Raka, menurutmu, apakah aku harus berbicara dengan kakakku tentang Julian? Aku tidak percaya kalau dia bisa jadi simpanan. Di keluarga Perwinda, tidak ada satupun dari kami yang pernah menjadi simpanan." Raka menyentuh tangannya, seolah berusaha menenangkannya, lalu dengan nada lembut namun tajam, ia berkata, "Kamu terlalu naif, Dania. Setelah semua yang dilakukan adikmu, kamu masih ingin membantunya." Dania menundukkan pandangannya sejenak, namun dengan suara pelan, ia menjawab, "Bagaimanapun, dia tetaplah saudaraku." Raka tersenyum kecil, tetapi di balik senyum itu ada sedikit ejekan. "Lakukan apa yang menurutmu benar," katanya dengan nada dingin. Meskipun Dania tampak seolah peduli terhadap kakaknya di hadapan suaminya, di dalam hatinya, perasaan benci semakin mendidih. Jika Jenny benar-benar memiliki hubungan dengan Julian, semua rencana balas dendam yang selama ini ia susun bisa hancur berantakan. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk membuat Jenny menderita, bukan untuk melihatnya berkembang dengan baik. Sambil memecah keheningan, Raka tiba-tiba berkata, "Paman Jordi akan kembali besok." Dania mengangguk, meski sedikit gugup. "Dia pasti sangat marah, terutama terhadapmu," balasnya sambil menatap Raka. Raka menghela napas panjang, lalu menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir.
Aku tahu bagaimana menghadapi Paman Jordi. Yang lebih aku khawatirkan adalah saham yang ada di tangannya. Kekhawatiran Raka berfokus pada saham perusahaan. Keluarga Pandegas menguasai 60% saham di perusahaan Dwitama, dan dari jumlah itu, Paman Jordi memegang 35%, menjadikannya pemegang saham terbesar di antara anggota keluarga. Ayah, ibu, dan Raka sendiri hanya memiliki total 20%, sementara kakek Rigen memegang 5% sisanya. Kondisi ini terjadi setelah kematian Nenek Ajeng, yang secara mengejutkan mengalihkan sebagian besar sahamnya kepada anak keduanya, Jordi. Ia juga meminta suaminya untuk menyerahkan 60% sahamnya kepada Jordi, meninggalkan hanya 40% untuk putra sulung mereka, ayah Raka. Keputusan itu membingungkan semua orang, terutama karena selama hidupnya, Nenek Ajeng selalu tampak adil dalam memperlakukan kedua putranya. Namun, demi cintanya pada istrinya, kakek Rigen mengikuti permintaan itu tanpa banyak bertanya, meskipun ia tetap menyimpan 5% saham untuk dirinya sendiri. Kini, dengan Paman Jordi sebagai pemegang saham terbesar, Raka tahu bahwa posisinya sebagai CEO bisa dengan mudah digoyahkan. Khawatiran terbesar Raka bukanlah kemarahan pamannya, melainkan potensi hilangnya kontrol atas perusahaan yang diwariskan kepadanya. Namun, satu hal yang pasti, jika ia tidak segera bertindak, seluruh rencana dan ambisinya bisa runtuh. Di tengah kesibukannya, Julian tetap menyisihkan waktu untuk pulang lebih awal setiap hari sejak pernikahannya. Itu membuat Rafael, asistennya, harus memutar otak untuk mengatur ulang semua jadwal rapat yang semakin padat. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Sebelum berangkat, Julian menelepon Rafael dan memberikan perintah tegas, batalkan semua rapatku untuk akhir pekan ini. Aku akan berada di rumah leluhur Lee dan tidak akan ada di kantor selama beberapa waktu. Rafael, yang sudah terbiasa dengan perubahan mendadak bosnya, mencoba memberi alasan, "Tuan, ada banyak pertemuan penting yang dijadwalkan, terutama pada hari Sabtu. Ini bisa merugikan perusahaan." Julian, sambil mengenakan jasnya dengan tenang, menjawab dingin, "Batalkan saja." Dia tak menunggu jawaban lebih lanjut dan langsung keluar dari kantor. Rafael hanya bisa menepuk dahinya, menghela napas panjang. Hari-harinya bekerja dengan bos yang tak terduga selalu penuh tantangan. Dalam perjalanan pulang, Julian memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah toko bunga. Dia memilih beberapa bunga lili segar, bunga favorit istrinya, untuk dibawanya pulang sebagai kejutan kecil. Setelah meletakkan bunga tersebut di dalam mobil, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria muncul dari bayangan dan berdiri di sampingnya, suaranya berat dan penuh ejekan, berjalan-jalan sendirian tanpa pengawal, "Tuan Julian. Bukankah itu berisiko bagi pria sepertimu?" Julian mendongak, dan wajahnya berubah dingin ketika melihat siapa yang berdiri di depannya. "Argo." Nada suaranya menandakan ketidaksenangan yang jelas. Argo terkekeh, melangkah lebih dekat. "Siapa yang tidak tertarik dengan kehidupanmu, Julian? Orang sepertimu pasti selalu menarik perhatian. Bahkan putriku sangat mengagumimu." Julian menahan diri untuk tidak meluapkan amarah. "Jangan pernah libatkan aku dengan putrimu. Jika hanya itu yang ingin kau sampaikan, aku akan pergi." Argo, dengan senyum tipis penuh ejekan, berkata, "Tak bisa jauh dari istrimu, ya? Anak-anak zaman sekarang memang begitu. Dulu, aku juga seperti itu ketika baru menikah." Julian memejamkan mata, mencoba menahan amarah yang terus meningkat. "Jangan dekati dia, Argo. Jaga jarak."
Dia tidak ada urusan dengan semua ini. Dia tidak bersalah. Argo tertawa kecil, seolah menikmati situasi. Sayang sekali, Julian. Begitu dia menikah denganmu, dia bukan lagi orang yang tidak terlibat. Dia sekarang adalah bagian dari permainan ini. Sambil menunjuk ke arah Argo dengan tatapan tajam, Julian berkata dengan suara penuh ancaman, "Ini peringatan terakhirku. Jauhi dia. Jangan uji kesabaranku. Kau tahu siapa aku, Argo. Kalau aku mau, aku bisa mengambil semua yang kau miliki. Termasuk istrimu, yang selama ini kau sembunyikan dengan sangat baik." Suasana di antara mereka mendadak tegang, seolah-olah ada badai yang siap meledak kapan saja. Namun, Argo hanya tersenyum sinis, seolah peringatan itu tidak mengganggunya sama sekali. Julian, di sisi lain, tahu bahwa ancaman ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Argo tersenyum licik, matanya berkilat penuh rasa puas. "Tidak heran kau dikenal sebagai Raja Dunia Bawah, Julian. Kau bahkan tahu soal istriku." Sangat mengesankan. Julian hanya menggelengkan kepalanya, ekspresinya dingin dan tenang. "Aku tahu lebih banyak dari yang kau bayangkan, Argo. Tapi aku tidak suka menyeret orang-orang tak bersalah ke dalam masalah ini. Anggap ini sebagai peringatan terakhir. Jangan bermain-main denganku atau keluargaku. Kau tidak akan suka hasilnya." Sejenak, suasana di antara mereka terasa begitu tegang, seolah-olah udara di sekitar mereka bisa pecah kapan saja. Namun, tanpa memberi kesempatan Argo untuk merespons, Julian melangkah ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju pergi dengan tenang, meninggalkan Argo berdiri sendirian. Saat melihat mobil itu menjauh, Argo tertawa terbahak-bahak, matanya penuh kebencian yang tersembunyi. "Andrian, putramu ternyata jauh lebih menarik daripada dirimu. Ini akan menjadi permainan yang menyenangkan." Julian tertawa kecil melihat reaksi Jenny. Sambil mendekatkan bunga lili itu padanya, dia tersenyum dan berkata dengan nada lembut, "Tentu saja bunga ini untukmu. Siapa lagi yang pantas menerima bunga dariku selain istriku?" Jenny mengangkat wajahnya, mata berbinar saat mendengar kata-kata suaminya. Sambil tersipu, dia dengan cepat menerima bunga itu dari tangan Julian. "Kamu benar-benar suka membuatku cemas," gumamnya pelan sambil tersenyum. Julian mendekat dan dengan lembut menyelipkan rambut Jenny ke belakang telinganya. "Aku hanya ingin melihat reaksimu. Ternyata lebih lucu dari yang kubayangkan." Jenny mendengus kecil dan menatapnya penuh arti. "Kamu selalu punya cara untuk membuatku bingung, ya?" Sambil menatapnya dengan lembut, Julian meraih tangan Jenny dan berkata, "Kalau aku tidak membuatmu bingung sekali-sekali, pernikahan kita akan terlalu membosankan, bukan?" Jenny tertawa dan memukul bahu suaminya dengan manja. "Kamu ini benar-benar..." Keduanya pun duduk bersama di sofa, menikmati momen kebersamaan yang penuh kehangatan dan tawa. Sementara bunga lili segar itu menjadi saksi cinta yang perlahan tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa saat, Jenny mencoba mengendalikan debaran jantungnya yang semakin tak terkendali. Dia menarik napas panjang, menatap Julian yang duduk di sampingnya dengan senyum tenang tapi penuh arti. Sambil memainkan bunga lili di tangannya, Jenny berusaha mengembalikan ekspresi wajahnya yang biasanya. "Aku kira kau selalu serius dan kaku, tapi ternyata kau punya sisi romantis juga," katanya, mencoba menggodanya balik. Julian tersenyum kecil, tidak terpengaruh dengan godaannya. "Aku hanya romantis kepada orang yang pantas mendapatkannya," katanya dengan nada datar tapi dalam.
Kata-kata itu langsung membuat Jenny terdiam. Pipinya kembali memerah, dan ia menundukkan kepala, menyembunyikan perasaannya yang campur aduk. Kalau begitu, Jenny akhirnya membuka suara, "Terima kasih untuk bunga-bunganya. Ini sangat indah." Julian mendekat sedikit lagi, membuat Jenny semakin gugup. "Bunga yang indah memang untuk orang yang lebih indah," katanya lirih. Tatapannya intens, membuat Jenny merasa sedikit tidak nyaman tapi sekaligus hangat. Dia berusaha menghindari tatapan Julian yang begitu dalam. "Kau selalu tahu caranya membuatku tidak nyaman." Julian terkekeh pelan, menempatkan tangannya di bahu Jenny. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku tahu pernikahan ini dimulai dengan cara yang berbeda dari kebanyakan, tapi itu tidak berarti aku tidak peduli padamu." Perkataan itu membuat Jenny kembali terdiam. Ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Julian, dan itu membuatnya semakin sulit untuk mengendalikan perasaannya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, perasaan yang tak pernah ia duga akan tumbuh dalam pernikahan ini. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Jenny akhirnya mengangkat pandangannya, menatap suaminya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih, Julian," katanya pelan, "untuk semuanya." Julian tersenyum lembut, mengusap pipi Jenny dengan tangannya. "Aku selalu di sini, Jenny. Dan aku akan selalu ada untukmu." Malam itu, bunga lili yang diberikan Julian bukan hanya sekadar simbol kasih sayang, tetapi juga tanda bahwa cinta yang mereka kira tidak akan pernah tumbuh, kini mulai berkembang dengan cara yang indah dan penuh kejutan. Julian tersenyum hangat melihat wajah istrinya yang semakin merona. "Baiklah, Nyonya Jenny, mari kita pergi sekarang," katanya, menggenggam tangan Jenny dengan lembut. Saat mereka berjalan menuju mobil, Jenny menatap Julian yang tampak tenang namun penuh perhatian. "Kenapa kau selalu bersikap begitu perhatian?" tanya Jenny dengan nada menggoda, tetapi hatinya berdebar kencang. Julian menoleh padanya, tersenyum kecil, lalu berkata dengan lembut, "Karena kau adalah orang yang paling penting dalam hidupku sekarang. Aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu." Jenny merasa wajahnya semakin hangat dengan jawaban itu. "Kau pandai membuatku tersipu," ujarnya pelan sambil tertawa kecil. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang ringan, sesekali tertawa bersama. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, dari pekerjaan hingga rencana akhir pekan, dan semakin lama, suasana di antara mereka terasa lebih hangat. Ketika tiba di tempat tujuan, Julian turun lebih dulu lalu membukakan pintu untuk Jenny. "Tuan Julian benar-benar pria yang penuh perhatian," goda Jenny sambil tersenyum lembut, menerima uluran tangan suaminya. "Saya hanya melakukan tugas saya sebagai suami yang baik," jawab Julian sambil membalas senyum istrinya. Jenny tertawa kecil, merasa nyaman dan aman berada di dekat suaminya. Walaupun awal pernikahan mereka penuh keraguan, kini perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin kuat. Mereka pun berjalan bersama, tangan mereka saling menggenggam erat, menikmati setiap momen kebersamaan yang mereka jalani. Tanpa mereka sadari, rasa cinta yang dulu samar kini semakin tumbuh dan menguat di hati masing-masing. Setelah mendengar apa yang dikatakan Paman Anton, Julian menatap tajam ke arah pelayan setianya. Amarahnya mulai membuncah, namun dia tetap berusaha menahan diri. "Kau seharusnya melaporkan ini padaku lebih awal," ucapnya dengan nada datar, namun penuh tekanan. Paman Anton yang sudah bekerja lama dengan keluarga Li bisa merasakan ketegangan di udara.
sehingga ia hanya bisa menganggukkan kepala, merasa bersalah. Maafkan saya, Tuan Muda. Saya pikir tidak perlu mengganggu Anda dengan hal kecil seperti itu. Hal kecil? Julian mengangkat alisnya. Tidak ada yang kecil jika itu menyangkut keselamatan Jenny. Tatapan matanya semakin gelap saat memikirkan istrinya yang diam-diam menahan sakit hanya untuk menyiapkan makan siang baginya. Pamana Anton menghela napas dan berkata dengan penuh penyesalan, "Saya sungguh menyesal, Tuan Muda. Saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi." Julian mengangguk sekali, lalu menatap jam di pergelangan tangannya. "Aku akan mengurus ini sekarang." "Pastikan kau ingat instruksiku. Jangan biarkan dia masuk ke dapur tanpa sepengetahuanku." Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, Julian bergegas menuju mobilnya dengan langkah cepat. Dalam hatinya, dia merasa bersalah karena tidak menyadari hal sekecil itu. Istrinya, Jenny, telah terluka demi dirinya, dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena tidak segera menyadarinya. Saat memasuki mobil, Julian berpikir keras. "Aku harus memastikan Jenny tidak terluka lagi. Aku akan melindunginya dari apapun, bahkan dari dirinya sendiri." Saat mereka meluncur keluar dari halaman rumah, suasana di dalam mobil terasa lebih tenang. Jenny menatap keluar jendela, sementara Julian tetap fokus pada jalan di depannya, meskipun pikirannya masih sibuk dengan kekhawatiran yang tersisa tentang insiden di dapur. Setelah beberapa saat hening, Julian memecah keheningan. "Kau tahu, Jenny, aku tahu kau ingin melakukan sesuatu untukku, dan aku menghargai itu. Tapi aku lebih ingin kau aman daripada menyiapkan makan siang yang sempurna." Jenny menoleh ke arahnya, tersenyum tipis. "Aku hanya ingin melakukan sesuatu untukmu. Tapi aku tahu kau khawatir, dan aku janji akan lebih hati-hati ke depannya." Julian menoleh sekilas, tatapannya melembut. "Aku tidak ingin ada yang menyakitimu, bahkan diri sendiri pun tidak." Jenny tertawa kecil, "Kau terlalu protektif, Julian." "Aku punya alasan untuk itu," jawab Julian dengan nada serius. "Kau adalah segalanya bagiku." Jenny terdiam sejenak, menyadari betapa dalamnya perasaan suaminya. Dengan lembut, dia meletakkan tangannya di atas tangan Julian yang sedang menggenggam kemudi. "Aku tahu. Dan aku beruntung memilikinya." Julian tersenyum, sedikit melepaskan kekhawatiran yang menumpuk sejak pagi. "Tidak, Jenny. Akulah yang beruntung." Dengan suasana yang lebih ringan, mereka melanjutkan perjalanan, menikmati momen tenang bersama, tanpa kata-kata, namun dipenuhi dengan perasaan cinta yang hangat. Ketika Daniel mulai membawa Jenny berkeliling rumahnya, dia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Rumah itu besar, penuh sejarah, dan memiliki sentuhan elegan dari generasi keluarga Baskara yang sebelumnya. Jenny terpesona dengan kemegahan rumah yang tetap terjaga meskipun sudah berusia puluhan tahun. "Aku yakin kau akan menyukai tempat ini, kakak ipar. Ini tempat yang tenang dan damai. Dan kau akan punya banyak waktu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga," kata Daniel sambil tersenyum lebar. Jenny tersenyum menanggapi, namun ada sedikit rasa khawatir yang terselip di dalam hatinya. Dia bisa merasakan Julian membawa dia ke sini bukan hanya untuk menikmati waktu bersama keluarga. Ada sesuatu yang lebih serius, terutama dengan semua peringatan dan ancaman yang sedang berputar di sekitar mereka. Sementara Daniel terus bercerita tentang kenangan masa kecilnya di rumah itu, Jenny diam-diam memikirkan situasi yang mereka hadapi.
Meskipun Julian tak mengatakan banyak tentang detail ancaman yang mereka hadapi, Jenny tahu bahwa suaminya sangat berhati-hati untuk melindunginya. Rasa cinta dan kekhawatirannya pada suaminya membuatnya semakin waspada terhadap situasi yang sedang berkembang. Di dalam rumah besar itu, suasana hangat keluarga terasa di setiap sudut. Tapi di balik semua itu, Jenny bisa merasakan adanya ketegangan yang tersembunyi, seolah rumah itu sedang bersiap menghadapi badai yang mungkin akan datang. Saat mereka selesai berkeliling, Daniel menepuk bahu Jenny dan berkata, "Jangan khawatir, kakak ipar. Di sini kau akan aman. Kami semua ada di sini untuk melindungimu." Jenny tersenyum lemah. "Terima kasih, Daniel." Namun, dalam hatinya, Jenny tahu bahwa keselamatan bukan hanya soal tempat. Ancaman yang datang dari luar, terutama dari seseorang seperti Argo, bisa menghancurkan ketenangan mereka kapan saja. Tapi dia percaya, selama dia dan Julian bersama, mereka akan mampu menghadapi segala tantangan yang datang. Setelah berkeliling, Jenny dan Daniel bergabung kembali dengan Julian di ruang utama, di mana mereka memulai babak baru bersama sebagai keluarga, bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Setelah diberi arahan oleh Daniel, Jenny mengikuti saudaranya menuju kamar kecil. Saat berjalan menyusuri lorong panjang yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan keluarga dan barang-barang antik, dia merasa seperti sedang menjelajahi sebuah tempat yang penuh sejarah. Setiap sudut rumah ini memiliki cerita, dan Jenny merasa seperti bagian dari cerita itu sekarang. "Aku tahu rumah leluhur ini agak besar dan mungkin sedikit membingungkan, tapi kau akan terbiasa," kata Daniel sambil tersenyum nakal. "Kalau tidak, aku akan jadi penunjuk jalan pribadimu." Jenny tersenyum menanggapi, merasa lega berada di tengah keluarga yang penuh kehangatan. Setelah menunjukkan kamar kecil kepada Jenny, Daniel berkata, "Kau bisa berjalan-jalan sebentar jika mau. Aku akan menunggumu di ruang makan." Setelah beberapa saat, Jenny kembali ke lorong. Saat berjalan kembali, ia terhenti di depan salah satu lukisan besar di dinding yang menggambarkan keluarga Baskara dari generasi ke generasi. Matanya tertuju pada sosok yang tampak seperti Julian muda bersama orang tuanya. Senyum kecil muncul di wajahnya saat membayangkan suaminya ketika masih kecil. "Sepertinya kau sudah mulai jatuh cinta pada tempat ini," suara lembut Ibu Wulan terdengar dari belakangnya. Jenny berbalik dan tersenyum malu. "Rumah ini sangat luar biasa, Ibu. Aku belum pernah melihat yang seperti ini." Ibu Wulan mengangguk penuh kebanggaan. "Ini lebih dari sekadar rumah, sayang. Ini adalah tempat di mana keluarga kami tumbuh, tempat semua kenangan indah terukir. Dan sekarang, kau menjadi bagian dari rumah ini." Perasaan hangat merambat di hati Jenny. Baginya, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi bersama Julian, dia tahu bahwa memiliki keluarga yang selalu mendukung seperti ini akan membuatnya lebih kuat. "Yuk, mari kita makan," kata Ibu Wulan sambil merangkul bahu Jenny dengan lembut, membimbingnya kembali ke ruang makan di mana semua orang sudah menunggu. Hari itu, meski dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah, Jenny merasa benar-benar diterima dan dicintai di rumah keluarga Baskara. Ketika Julian menatap Jenny yang duduk di meja makan bersama keluarga besar Baskara, dia merasakan kehangatan yang jarang ia rasakan di tengah dunia yang penuh dengan ancaman dan konspirasi. Wajah istrinya yang tenang membuatnya sadar betapa berharganya wanita ini dalam hidupnya. Namun, di balik semua kedamaian ini, ada kekhawatiran besar yang terus mengusiknya, tentang Argo, tentang rahasia masa lalunya,
dan tentang bagaimana Jenny akan bereaksi ketika semua itu terungkap. Setelah semua orang duduk, kakek Randy memulai pembicaraan dengan nada penuh kebanggaan. "Jenny, rumah ini sudah berdiri selama beberapa generasi. Kau sekarang adalah bagian dari keluarga ini, dan aku berharap kau akan merasa betah di sini." Jenny tersenyum hangat. "Terima kasih, kakek. Rumah ini benar-benar indah. Aku merasa seperti berada di sebuah tempat yang penuh sejarah." Kakek Randy tertawa pelan. "Kau benar. Setiap sudut rumah ini memiliki cerita, dan sekarang kau adalah bagian dari cerita itu." Julian yang duduk di samping Jenny hanya mendengarkan percakapan mereka. Pikirannya berkecamuk, memikirkan cara terbaik untuk memberitahu istrinya tentang semua yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa Argo tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dan itu berarti Jenny mungkin menjadi target. Ibu Wulan, yang duduk di sebelahnya, sepertinya menyadari kegelisahan putranya. Dengan lembut, dia menepuk punggung tangan Julian dan berkata, "Julian, kau harus percaya pada Jenny. Dia lebih kuat dari yang kau pikirkan." Julian menoleh ke ibunya dan hanya bisa mengangguk pelan. Dia tahu ibunya benar. Jenny bukan wanita yang lemah. Dia sudah melewati banyak hal dalam hidupnya, dan dia akan bisa menangani apapun yang datang. Namun, perasaan untuk melindunginya begitu kuat hingga terkadang membuat Julian ragu untuk membuka semuanya. Saat makanan mulai disajikan, Daniel, yang selalu ceria, berusaha mencairkan suasana dengan candaan. "Hei, kakak ipar, jangan biarkan Julian mengambil semua makanan. Dia itu bisa sangat rakus." Semua orang tertawa mendengar candaan Daniel, termasuk Jenny. Tawa mereka membuat suasana lebih ringan, seakan-akan tidak ada ancaman yang mengintai dari luar. Namun, jauh di dalam hatinya, Julian tahu bahwa kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Dia harus segera membuat keputusan, apakah dia akan melibatkan Jenny dalam masalah ini atau tetap melindunginya dari kebenaran yang mengerikan. Saat mereka mencapai ruang makan, Jenny mencoba sekuat tenaga untuk menyembunyikan kecemasannya. Namun, perasaan tak nyaman terus membayangi pikirannya. Julian, yang sudah menunggu di sana, menyadari ketegangan halus pada wajah istrinya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, sedikit khawatir saat melihat raut wajah Jenny yang berbeda. Jenny tersenyum samar dan menganggukkan kepala. "Ya, aku baik-baik saja," jawabnya, meskipun pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Suasana di sekitar mereka hangat dan penuh canda tawa dari Daniel dan anggota keluarga lainnya. Tapi Jenny tidak bisa sepenuhnya menikmati kebersamaan itu. Di dalam hatinya, dia terus bertanya-tanya tentang pertemuan suaminya dengan putri sulung Mandala Entertainment. Meskipun dia tahu itu hanya urusan bisnis, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu yang tiba-tiba muncul. Julian, yang biasanya sangat peka terhadap perubahan emosi istrinya, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak ingin mengungkitnya di depan semua orang. Sambil meraih tangan Jenny di bawah meja, dia memberinya genggaman lembut, seolah-olah mencoba meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Jenny menoleh dan tersenyum kecil padanya, meskipun hatinya masih merasa ragu. Ketika mereka berjalan berdua menuju kamar, Julian berhenti sejenak dan menarik Jenny ke dalam pelukannya. "Ada yang mengganggumu?" tanyanya pelan, suaranya penuh perhatian. Jenny terdiam sejenak, lalu akhirnya memutuskan untuk mengutarakan pikirannya. "Aku dengar kamu akan bertemu dengan Putri Mandala Entertainment secara pribadi?"
Mengapa harus secara pribadi? Julian mengangkat alis, sedikit terkejut. Ah, jadi itu yang membuatmu cemas, gumamnya, lalu dengan lembut mengusap punggung Jenny. Pertemuan itu murni untuk urusan bisnis, tidak ada yang lain. Dia memang ingin bertemu denganku, tapi hanya karena perusahaan kami memiliki pengaruh besar dalam proyek yang dia tangani. Jenny mengangguk, meskipun sedikit perasaan cemburu masih ada. Aku percaya padamu, katanya, lalu tersenyum. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Julian tersenyum lembut dan mencium keningnya. Kau tak perlu khawatir. Tidak ada yang bisa mengalihkan perhatianku darimu. Mendengar itu, Jenny merasa lebih lega. Sambil memeluk suaminya, dia merasa bahwa semua kecemasannya perlahan menghilang. Ibu Wulan dan Nenek Lina tak henti-hentinya berbicara tentang rencana pesta yang akan diadakan untuk menyambut Jenny secara resmi sebagai bagian dari keluarga Baskara. Jenny, yang merasa sedikit kewalahan dengan semua perhatian itu, berjalan beriringan dengan Julian menuju taman belakang, di mana suasana jauh lebih tenang. Dia memandang Julian dengan rasa takjub dan bercanda, "Kau menikmati semua ini, kan?" Membiarkan mereka memutuskan tanpa memberiku kesempatan bicara. Julian tersenyum lembut dan meraih tangannya. "Kau tahu, aku hanya ingin memastikan kau merasa diterima dengan baik di sini. Lagi pula, mereka benar. Semua orang harus tahu bahwa kau adalah bagian dari keluarga ini sekarang." Jenny tersenyum kecil, meskipun dalam hati masih ada sedikit kecemasan tentang semua yang terjadi begitu cepat. "Ya, tapi aku merasa belum siap untuk semua perhatian ini. Pernikahan kita terasa seperti mimpi yang belum benar-benar kusadari." Julian berhenti berjalan dan menariknya lebih dekat. "Jenny, kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku akan selalu ada di sisimu, dan kita akan menjalani semua ini bersama-sama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sekarang." Jenny tersenyum, merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata suaminya. "Terima kasih," katanya lembut. "Aku merasa lebih baik sekarang." Julian mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, besok kita harus mengatur segalanya untuk makan malam. Apakah kau ingin aku membantu mengundang keluargamu?" Jenny menggelengkan kepala. "Tidak, aku akan menghubungi mereka. Aku juga ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Lagi pula, ini pertama kalinya mereka akan datang ke sini." Julian tersenyum hangat. "Baiklah. Aku akan membantumu dengan apapun yang kau butuhkan." Mereka berdua terus berjalan di bawah sinar rembulan yang lembut, merasakan kedamaian di tengah kebahagiaan yang mulai mereka nikmati bersama sebagai pasangan suami istri. Jenny mengangguk dan tersenyum pada Ibu Wulan sebelum berjalan menuju halaman belakang. Ketika dia sampai di sana, dia melihat Julian berdiri di bawah pohon besar, tampak termenung dengan tangan dimasukkan ke dalam saku. Cahaya lampu taman yang redup memperlihatkan sosoknya yang tenang namun penuh karisma. Jenny mendekat perlahan, berusaha agar suaminya tidak menyadari kehadirannya. Namun, sebelum dia bisa mencapai tempatnya, Julian menoleh dan tersenyum tipis. "Sedang mencari seseorang?" tanya Julian dengan nada menggoda. Jenny pura-pura cemberut. "Aku tidak mencari siapa-siapa. Hanya berjalan-jalan." Julian tertawa pelan, lalu meraih tangannya dan menariknya mendekat. "Kalau begitu, apakah kau mau berjalan-jalan bersamaku?" Jenny tersenyum kecil dan mengangguk. Mereka berjalan beriringan di sepanjang jalan setapak kecil di taman, menikmati ketenangan malam.
Udara malam yang sejuk dan harum bunga di sekitar mereka menciptakan suasana yang damai. Setelah beberapa saat, Jenny memandang suaminya dan bertanya, "Julian, apa kamu khawatir tentang sesuatu?" Julian memandangnya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku hanya sedang berpikir. Banyak hal yang harus diurus, tapi aku baik-baik saja." Jenny menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan serius. "Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, kau bisa berbagi denganku. Aku tahu ada banyak hal yang belum kau ceritakan. Tapi aku ingin kita bisa melewati semuanya bersama." Julian tersenyum lembut dan mengusap pipinya dengan ibu jarinya. "Aku tahu, Jenny. Dan aku akan memberitahumu segalanya pada waktunya. Untuk sekarang, aku hanya ingin kau merasa tenang dan bahagia. Itu yang terpenting." Jenny mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa penasaran tentang apa yang mungkin sedang dipikirkan suaminya. Namun, dia memutuskan untuk tidak memaksanya berbicara lebih jauh malam ini. Mereka terus berjalan dalam diam, tangan mereka saling bertautan, merasakan kehangatan satu sama lain di bawah langit malam yang penuh bintang. "Besok akan menjadi hari yang besar," ujar Julian tiba-tiba, memecah keheningan. Jenny tersenyum. "Ya, aku sudah mengundang ayah, Yuda, dan juga Yasmin. Mereka semua akan datang." Julian mengangguk. "Dan aku sudah mengundang Bima juga. Ini akan menjadi makan malam yang menarik." Jenny tertawa kecil, membayangkan bagaimana suasana makan malam nanti. "Iya, pasti akan menarik. Aku hanya berharap semuanya berjalan lancar." Julian menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan yakin, "Selama aku ada di sini, semuanya akan baik-baik saja." Jenny tersenyum, merasa lega dengan keyakinan suaminya. Bersama, mereka melanjutkan berjalan-jalan di bawah sinar rembulan, siap untuk menghadapi hari esok yang penuh harapan. Daniel yang masih mengusap telinganya terdiam sejenak sebelum akhirnya mengeluh pelan, "Kenapa selalu aku yang kena?" Ibu Wulan hanya bisa tertawa kecil, "Kamu memang cari masalah sendiri, Daniel." Sementara itu, Julian menaiki tangga dengan cepat, pikirannya dipenuhi dengan cara untuk menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Jenny. Dia tahu istrinya mudah cemburu, tetapi dia tidak ingin hal-hal kecil seperti ini mengganggu hubungan mereka yang baru berkembang. Ketika dia tiba di kamar, dia melihat Jenny sedang duduk di tepi tempat tidur, sibuk memainkan ujung rambutnya. Wajahnya tampak datar, namun ada jejak kebingungan dan kesal di matanya. Julian menarik napas panjang sebelum mendekatinya. "Jenny, kita perlu bicara," katanya dengan suara lembut namun tegas. Jenny mendongak, menatapnya dengan ekspresi yang tidak terbaca. "Tentang apa?" "Tentang janji yang kau buat dengan Putri Mandala Entertainment," katanya, suaranya terdengar sedikit getir. Julian duduk di sebelahnya, memastikan dia berada cukup dekat agar bisa meraih tangannya. "Itu semua hanya kesalahpahaman. Tidak ada janji apapun dengan siapapun. Itu semua lelucon bodoh dari Daniel." Jenny menghela napas, mengalihkan pandangannya dari Julian. "Tapi kenapa kau tidak mengatakan apa-apa padaku sejak awal? Jika itu tidak penting, kenapa tidak cerita langsung?" Julian merasa tersentuh oleh pertanyaan sederhana namun penuh makna itu. Dia tahu, di balik kata-kata tersebut, ada ketakutan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh Jenny. Dengan lembut, dia meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Aku tidak ingin kamu merasa cemas atau berpikir terlalu banyak tentang hal-hal yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan.
Aku hanya ingin kau tenang dan bahagia. Itulah alasanku. Jenny terdiam sejenak, memikirkan kata-kata suaminya. Aku mengerti, Julian. Tapi tolong, lain kali jangan sembunyikan apapun dariku, sekecil apapun itu. Aku lebih memilih tahu daripada bertanya-tanya sendiri. Julian mengangguk, merasakan kelegaan di hatinya. Aku berjanji, Ming. Tidak ada yang akan kusimpan darimu lagi. Tidak ada kesalahpahaman lagi. Jenny tersenyum kecil, lalu tanpa berpikir panjang, dia berkata dengan nada jahil, dan mungkin kau bisa memulainya dengan menghukum Daniel sedikit lebih berat. Julian tertawa kecil, memeluknya erat. Sudah pasti. Aku bahkan sudah memutuskan untuk memotong gajinya bulan depan. Jangan khawatir, dia tidak akan lolos begitu saja. Jenny tertawa, dan untuk pertama kalinya sejak sore itu, dia merasa lega. Julian tidak bisa menahan tawa yang meledak begitu saja dari bibirnya ketika mendengar kata-kata Jenny. Melihatnya yang begitu serius dan bahkan cemburu, membuat Julian merasa ini salah satu momen paling menggemaskan dalam hubungan mereka. Namun, dia tahu bahwa dia harus segera memperbaiki situasi sebelum semuanya semakin memburuk. Jenny, dengarkan aku. Tidak ada yang terjadi dengan Nona Rista, apalagi tidur dengannya. Itu hanya kebohongan konyol dari Daniel yang membuat semuanya kacau. Aku tidak punya janji temu apapun selain denganmu. Jenny memelototi suaminya, masih berusaha untuk tidak tersenyum. Benarkah? Jadi, kamu tidak benar-benar membuat rencana khusus dengan Nona Rista? Julian meletakkan bantal di atas tempat tidur dengan hati-hati dan menatap dalam-dalam ke mata Jenny. Tidak ada, Jenny. Satu-satunya wanita yang penting bagiku adalah kamu. Dan satu-satunya pertemuan yang ingin aku hadiri adalah saat bersamamu. Jenny mendengus, namun dia tidak bisa menahan senyum kecil yang mulai muncul di wajahnya. Huff, jadi kau akhirnya mengakui. Kalau begitu, kenapa kau terus mempermainkanku? Sambil meraih tangannya dengan lembut, Julian berkata dengan penuh kelembutan, karena kamu sangat cantik saat cemburu. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggoda sedikit. Jenny meliriknya dengan tatapan pura-pura kesal sebelum akhirnya tertawa kecil. Kamu benar-benar tak tahu malu, Tuan Julian. Julian tersenyum penuh kemenangan. Hanya untuk istriku, Nyonya Jenny. Sekarang, bolehkah aku kembali ke kamar tidur kita? Jenny menggoda sebentar dengan berpikir keras. Aku tidak yakin. Kamu mungkin perlu membuktikan dirimu lebih dulu. Sambil mendekatkan wajahnya, Julian mencium keningnya lembut. Aku akan membuktikan diriku setiap hari, Jenny. Kamu adalah satu-satunya untukku. Jenny akhirnya menyerah pada pesona suaminya dan mengangguk. Baiklah, kamu diampuni kali ini, tapi ingat, jangan pernah mencoba membuatku cemburu lagi. Julian tersenyum penuh cinta, aku berjanji. Dengan begitu, mereka pun berbaring bersama di tempat tidur, diiringi dengan tawa kecil dan percakapan hangat hingga malam berganti hari. Julian berdiri di depan pintu kamar mereka, mengetuk dengan lembut namun tegas, berharap Jenny berubah pikiran. Namun, tak ada tanda-tanda pintu itu akan terbuka. Sambil menghela napas panjang, dia duduk di lantai dengan punggung bersandar pada pintu. Aku benar-benar tidak bercanda, Jenny. Jika kamu tidak membukanya, aku akan benar-benar tidur di sini sepanjang malam, katanya dengan nada lembut,
berharap sedikit belas kasihan dari istrinya. Di dalam kamar, Jenny mendengar suara suaminya. Sebenarnya, dia sudah melunak sejak Julian mulai meminta maaf, tapi dia ingin menguji kesabaran pria itu sedikit lebih lama. Sambil menyilangkan tangan di dada, dia berpikir dalam hati, biar saja dia merasa bersalah sebentar. Itu pelajaran untuk tidak bermain-main lagi. Setelah beberapa saat hening, Julian mendesah, "Jenny, kamu tahu aku tidak tahan melihatmu marah, apalagi jika aku yang membuatmu seperti itu." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kamu adalah yang terpenting bagiku. Aku hanya ingin kamu tahu itu." Suara Julian yang terdengar tulus membuat hati Jenny bergetar. Dia bisa merasakan keseriusan dalam nada suaminya. Akhirnya, dengan perasaan hangat di hatinya, dia berjalan menuju pintu dan perlahan membuka kuncinya. Ketika pintu sedikit terbuka, Julian langsung berdiri, menatap Jenny dengan penuh harap. "Sekarang kamu boleh masuk," kata Jenny dengan nada sedikit jengkel, meskipun senyum kecil mulai muncul di sudut bibirnya. Julian melangkah masuk dan tanpa ragu-ragu memeluk Jenny erat-erat. "Terima kasih sudah membukakan pintu." "Aku tidak mau tidur tanpa kamu," bisiknya lembut. Jenny mendesah, mencoba bersikap tegas meski dalam hatinya dia sudah luluh. "Lain kali, jangan main-main seperti itu lagi." "Aku tidak suka." Julian mengangguk cepat. "Aku berjanji. Tidak ada lagi godaan tentang hal-hal seperti itu." Mereka saling menatap dalam keheningan sejenak sebelum akhirnya tertawa bersama. Julian lalu menarik Jenny lebih dekat dan berkata, "Kau tahu, kau benar-benar cantik saat cemburu. Tapi aku janji, aku tidak akan membuatmu cemburu lagi." Jenny menepuk pelan dada suaminya dan berkata, "Kita lihat saja nanti." Dengan tawa hangat dan hati yang damai, mereka kembali ke tempat tidur, siap untuk tidur nyenyak bersama tanpa ada lagi gangguan. Julian mengusap punggung Jenny dengan lembut, mencoba menenangkan istrinya yang terisak di pelukannya. "Aku baik-baik saja, sungguh. Tidak perlu minta maaf, Jenny. Aku seharusnya tidak menggoda seperti itu." Jenny masih terisak, suaranya bergetar saat dia berkata, "Tapi kau tidur di lantai yang dingin. Aku tidak tahu kau benar-benar akan melakukannya." Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan tangisannya. "Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya..." Julian meletakkan jarinya di bibir Jenny, menghentikannya berbicara. "Jenny, aku tahu. Aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula, aku yang salah karena bercanda terlalu jauh." Jenny menatapnya dengan mata yang masih sedikit basah, tetapi ada sedikit kelegaan dalam tatapannya sekarang. "Tapi kau benar-benar tidur di lantai. Kau bisa jatuh sakit." Julian tertawa kecil, mencium keningnya dengan lembut. "Aku kuat, Jenny. Lantai dingin tidak akan menjatuhkanku. Tapi kalau kamu mau, aku berjanji akan langsung masuk ke kamar tidur begitu kau memaafkanku." Jenny menatapnya, merasa malu tetapi juga merasa hangat dengan perhatian suaminya. "Baiklah, tapi mulai sekarang, jangan pernah tidur di lantai lagi, oke?" Julian tersenyum, "Aku berjanji." Dia membantunya berdiri, lalu berkata, "Ayo kita tidur. Sudah larut malam, dan aku tidak mau kamu merasa tidak nyaman lagi." Jenny mengangguk dan membimbingnya masuk kembali ke kamar. Setelah menyiapkan selimut dan memastikan mereka berdua merasa nyaman, Julian memeluknya erat-erat di tempat tidur, seolah ingin memastikan Jenny tahu bahwa dia ada di sana untuknya, selalu. Sambil bersandar pada dada suaminya,
Jenny merasa lega dan tenang. Aku tidak suka kalau kamu bercanda tentang wanita lain, Julian. Bahkan jika itu hanya lelucon. Julian mengecup lembut rambutnya. Aku mengerti, Jenny. Dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Dengan perasaan damai di hati mereka, Jenny dan Julian perlahan tertidur, memeluk satu sama lain dengan kehangatan yang baru. Julian tersenyum lembut saat melihat Jenny yang masih tersipu dan mencoba menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Ia membungkuk, menyingkirkan sedikit selimut yang menutupi wajah istrinya, dan berkata, "Aku akan segera kembali dengan air. Jangan pergi kemana-mana." Jenny hanya bisa mengangguk pelan dari balik selimut, masih merasa sedikit malu. Setelah memastikan Jenny nyaman, Julian berjalan keluar kamar untuk mengambil air. Saat menunggu, Jenny merasa hatinya lebih ringan. Kata-kata Julian barusan membuatnya merasa tenang dan yakin. Meskipun pernikahan mereka terjadi secara tiba-tiba, dengan segala keraguan dan ketidakpastian di awal, Jenny mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang tumbuh di antara mereka. Perhatian dan kepedulian yang Julian tunjukkan padanya, walaupun seringkali terselip di balik sikap tenang dan tegasnya, membuatnya merasa dihargai. Tak lama kemudian, Julian kembali dengan segelas air. "Ini," katanya sambil menyerahkan gelasnya. Jenny menerima gelas itu dengan senyuman kecil, lalu meneguknya. Setelah selesai, dia mengembalikan gelasnya dan berkata dengan suara pelan, "Terima kasih." Julian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih, Jenny. Mulai sekarang, mari kita bicarakan semuanya dengan jujur. Jangan biarkan hal-hal kecil mengganggu kita, oke?" Jenny mengangguk pelan. "Oke." Sambil mematikan lampu kamar, Julian kembali ke tempat tidur, menarik Jenny ke dalam pelukannya. Dia mengecup keningnya sekali lagi dan berbisik, "Tidurlah yang nyenyak." Jenny tersenyum dalam pelukan suaminya, merasakan kehangatan yang menyelimuti hati mereka. "Selamat malam," gumamnya pelan sebelum akhirnya mereka berdua tertidur, dengan hati yang lebih dekat dari sebelumnya. Jenny merasa jantungnya berdetak kencang saat berada dalam pelukan Julian. Meskipun dia awalnya terkejut, ada perasaan hangat dan aman yang perlahan merasukinya. Dia berhenti mencoba melepaskan diri dan akhirnya menyerah pada kenyamanan yang ditawarkan pelukan suaminya. Setelah beberapa saat, Julian berbisik di dekat telinganya, "Tidurlah, Jenny. Aku akan selalu ada di sini untuk menjagamu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.